Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatul Ashiratu. Sebermula ini ialah kaidah yang ke-10. Sekarang kita masuk pada pembahasan kaidah yang ke-10 atau cabang yang ke-4 dari kaidah kubra al-yakinu la yazalu bisyak. Kalau mau dikelompokkan dengan al-yakinu la yazalu bisyak, ini termasuk kaidah kubra yang kedua ya. Yang kedua. Nah, cabangnya yaitu kaidah ke-7, 8, 9 dan sekarang masuk kaidah yang ke-10 atau cabang yang keempat dari kaidah al-yakinu la yazalu bisyak. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu sebermula asal. Sebermula pada asalnya fi kulli hadisin, pada setiap kejadian, pada setiap peristiwa, taqdiruhu ialah sebermula memperkirakannya, kulli hadis memperkirakan setiap peristiwa, ialah memperkirakan setiap peristiwa bi aqrabi zamanihi, dengan paling dekat masanya peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi itu disandarkan hukumnya kepada waktu yang paling dekat. Seandainya ada peristiwa terjadi, lalu kita ingin mencari ini siapa pelakunya atau bagaimana hukumnya, ada dua kemungkinan. Satu terjadi misalnya di waktu yang ini, satu lagi di waktu yang ini misalnya. Nah, mana waktu yang paling dekat, maka peristiwa itu disandarkan kepada waktu tersebut. Itu makna globalnya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Contoh-contoh pada kaidah yang ke-10 ini. Dorbu batni hamilin. Contoh pertama adalah memukul perut perempuan yang hamil. Hamilin ini laki-laki yang hamil atau perempuan yang hamil? Perempuan. Kalau tidak ada tanda muannasnya, karena ini merupakan sifat yang hanya terjadi khusus bagi perempuan. Tidak ada laki-laki yang hamil ya. Sama kayak haid itu. Haid. Jadi perempuan yang haid bukan haidotun, tapi haidun aja. Ada laki-laki yang haid? Nggak tahu, nggak ada ya. Meskipun dia udah operasi dari laki-laki berubah jadi perempuan, itu tidak akan bisa haid dia itu. Meskipun ada yang coba nipu kemarin, saya haid katanya. Setiap tanggal segitu katanya. Waduh, nggak bisa ya. Itu memang nggak tahu ke depannya. Yang jelas itu sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menciptakan itu. Nah, haid. Memukul perut perempuan yang hamil. Fanfasolal wahidu, lalu lahir oleh seseorang. Hayyan, dalam keadaan hidup. Ada perempuan hamil, perutnya dipukul, lahir anaknya. Wabakia zamanuhu, dan oleh zamannya anak yang lahir tadi, bila alamin, dengan tanpa ada sakit. Summa mata, kemudian mati ia wahid, ia anak yang lahir tadi. Fala domana, maka tidak ada tanggungan. Fala domana, maka tidak ada wajib tanggungan bagi orang yang memukul.
Kenapa? Li'anna dhahira, karena sesungguhnya sebermula yang zahir, annahu ialah bahwa sesungguhnya anak mata ia babin akhara, dengan sebab yang lain. Kenapa seperti itu? Li'annahu, karena sesungguhnya sababun akhar, al-aqrabu minhu, ialah lebih dekat, minhu dari darbun. Peristiwanya ada orang hamil, lalu mungkin ada seorang yang bercanda atau gimana, dipukul perut orang ibu yang perempuan yang hamil tadi. Karena dipukul, mungkin karena udah 9 bulan ya nunggu harinya. Misalnya datang orang saudaranya atau sepupunya di mana dipukul perutnya. Ketika dipukul, ternyata anaknya lahir. Ketika anaknya lahir itu tidak ada sakit, sehat. Anaknya sehat, tidak ada kekurangan apapun, sehat. Ternyata sudah 3 hari misalnya, baru anak itu mati. Maka kematian tadi itu tidak bisa, maka pukulan yang dilakukan oleh orang tadi itu tidak bisa dijadikan penyebab dari matinya anak. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia mati karena ada sebab yang lain. Kecuali kalau dipukul lahir langsung mati misalnya, itu ya. Jadi misalnya udah 3 hari baru mati, itu tidak bisa kita katakan ini mati karena 3 hari yang lalu perutnya dipukul sama si A. Tidak boleh. Kenapa? Mana tahu dia salah kasih makan, atau misalnya naik ayunan jatuh ayunannya, atau misalnya dikagetkan, misalnya orang tuanya bersin, misalnya kaget mati langsung bayinya misalnya. Ada banyak kemungkinan. Jadi kematian anak tadi tidak bisa disandarkan kepada peristiwa memukul orang tadi. Kenapa? Karena masanya sudah jauh. Jadi peristiwa apa, kejadian apa yang terjadi yang paling dekat dari anak itu mati, maka kematian disandarkan kepada peristiwa itu. Mungkin karena apa, mungkin jatuh misalnya, karena jatuh sedikit jatuhnya mati anak itu, maka kematian anak tersebut dinisbahkan, dijadikan alasan jatuhnya tadi itu, bukan pukulan orang yang tadi. Kenapa? Karena itu waktunya lebih jauh daripada yang lain. Beda halnya memang peristiwa memukul itu ya, dipukul perut, lahir misalnya, mati. Nah, jadi kalau seperti itu baru nanti pukulannya ini bisa dijadikan alasan dari kematian anak itu. Minha, contoh kedua di antara amsilah, ibta'a abdan, membeli seseorang akan budak. Beda ibta'a sama ba'a ya. Kalau ba'a itu artinya menjual, tapi kalau ibta'a artinya membeli. Ibta'a itu sama dengan ishtara. Ibta'a abdan, membeli oleh seseorang akan budak. Summa dhahara, kemudian jelas, kemudian tampak, annahu, oleh bahwa sesungguhnya budak, kana maridon, ialah ada ia budak, ialah sakit. Ada ia budak ialah sakit. Wa mata, dan mati ia budak. Fala ruju'a, maka tidak boleh dikembalikan budak tersebut, lahu, bagi orang yang fala ruju'a, maka tidak ada rujuk, lahu, bagi orang yang membeli. Kenapa? Li'annal marodo, karena sesungguhnya sakit, yatazayadu, ialah bertambah ia sakit. Fayahsulul mautu, maka tercapailah mati, maka tercapai oleh mati, bizaidi, itu salah tulis ya, kalau di kitab saya ini bizanihi. La'al sawab itu tulisannya bizaidi. Bizaidi dengan tambahan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya zaid, aqrabu zamanin, ialah paling dekatnya masa, minal mauti, dari kematian. Wala tatahaqqaqu, dan tidak nyata, idofatuhu, oleh menyandarkan kematian, ila sabiki, kepada yang berlalu. Orang melakukan transaksi jual beli, yang menjadi mabiknya, yang menjadi mabik itu barang yang dijual itu adalah budak. Jadi jual beli budak, saya jual budak, ini budak saya jual, dibeli sama orang lain. Saya jual budak ini, budaknya dalam kondisi sakit, misalnya sakit demam misalnya. Nih budak saya jual, tapi dia demam, oke lah, nggak apa-apa, saya terima. Dibeli, ternyata dapat 2 hari budaknya mati, maka
kalau budaknya mati, tidak boleh pembeli tadi mengembalikan budaknya. Ini saya kembalikan budak lagi, kembalikan uang saya. Kenapa? Karena budak ini mati. Matinya ini alasannya, penyebab matinya karena dia sakit ketika saya beli kemarin. Itu tidak boleh itu. Nah, kan ini kan masuk ke khiyar nanti itu, khiyar aib. Jadi kalau seandainya membeli ternyata ada cacat atau gimana, boleh kita kembalikan, itu konsepnya. Tapi kalau dalam kasus ini tidak boleh. Kenapa? Karena kematian budak tadi itu disandarkan bukan ketika sakit ketika dalam pembelian, tapi sakit sebelum dia mati. Karena sakit itu, kata di sini, sakit itu makin lama makin bertambah. Makin bertambah. Jadi kematian budak tadi disebabkan oleh sakit, bukan sakit ketika dilakukan transaksi jual beli, tapi sakitnya itu adalah bizaid, tambahan dari sakitnya itu. Tambahan dari sakitnya itu. Makanya karena penyebab matinya budak itu bukan karena sakit ketika melakukan jual beli, tapi sakit zaidul marad, karena tambahan sakit, maka seorang pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang telah ia beli. Dalam kasus ini adalah seorang budak. Minha, diantaranya contoh, ro'a, melihat seseorang fi thawbihi, pada pakaiannya orang, maniyan, akan mani, walam yazkur, dan tidak ingat ia orang, ihtilaman, akan mimpi, lazimahu, niscaya wajib akannya orang, al-huslu, oleh mandi, watajibu, dan wajib, i'adatu kulli salatin, oleh mengulang setiap solat, solaha, yang solat ia orang, akannya solat, min akhiri naumihi, dari akhir tidurnya orang, namaha, yang tidur ia orang, akannya tidur. Kemana dong biranya nih? Yang tidur ia orang, nama yang tidur ia orang, dia jelas. Li anna zalika, sungguhnya itu, aqrabuz zamani, ialah paling dekatnya masa, anhu, darinya melihat mani itu. Misalnya pas tarawih, pas sholat tarawih ini, pas ruku Allahu Akbar, ini air apa nih? Ternyata nampak di sarungnya ada mani misalnya. Kapan? Tadi saya nggak ada mimpi basah tadi kayaknya. Maka pertama, orang tersebut wajib mandi. Wajib mandi janabah itu, wajib dia. Jangan lanjutkan sholatnya ya. Wajib mandi. Yang kedua, wajib mengqadha sholat. Ini pertanyaan. Sholat apa yang wajib dia qadha? Tadi satu hari ini saya tidur 3 kali. Salah subuh tidur, salah zuhur tidur, salah subuh tidur, jam 10 tidur, salah zuhur tidur. 3 kali saya tidur. Ini jangan. Sebelum subuh tidur, sebelum zuhur tidur, sebelum asar tidur. 3 kali tidur ini. Jadi ada 3 kemungkinan berarti kan. Ini sarung nih saya pakai malam kemarin misalnya. Berarti ada 3 kemungkinan ini. Kalau seandainya dianggap dia ini mimpi ketika dia tidur sebelum subuh, maka dia wajib mengqadha salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena nampaknya ketika salat tarawih. Kalau seandainya dianggap dia tidur, dia ihtilam itu sebelum zuhur, maka wajib mengqadha salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia dianggap ihtilam itu sebelum asar, maka wajib qadha salat asar, maghrib, isya. Yang mana muncullah kaidah. Maka peristiwa khurujul mani itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Kapan dia tidur yang paling dekat dari peristiwa dia nampak itu? Sebelum asar. Berarti dia wajib qadha asar, asar, maghrib, isya. Ingat, ini kalau nggak ingat, saya ingat ini mimpinya kayaknya subuh tadi nih, subuh nih. Tapi kan saya tidur paling dekat sebelum asar. Jadi asar aja lah, nggak boleh ya. Ini kasusnya dia tidak ingat, tidak tahu kapan dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi ya, mimpi basah maksudnya. Tidak ingat dia kapan mimpi basahnya. Tapi kalau ingat,
Al yakinu la yuzalu bisyak. Itu kaidahnya lagi ya. Makanya ketika apa tuh dicek dulu ketika bangun tidur tuh kan. Buang air kecil dulu dicek. Ini enggak bangun tidur langsung ke musola kan. Langsung ambil wuduk. Mending ini bangun tidur langsung ke musola takbir Allahu Akbar. Kayaknya saya belum wuduk lah. Muncul kaidah kan. Ini saya udah wuduk atau belum ya? Ya. Makanya bangun itu sebelum sholat ya, sebelum masuk waktu. Ini udah mepet, udah Allahu Akbar bangun. Lah tuh nggak ada ingat lagi dah. Pasang sarung apa yang nampak, ke musola langsung sholat. Tidurnya itulah bagusnya tidur itu memang 2 atau sebelum zuhur atau setelah zuhur. Sebelum zuhur tidur sampai zuhur atau setelah zuhur tidur. Jangan digabung dari sebelum zuhur sampai setelah zuhur. Nah, itu tidak bagus deh ya. Tidur yang membuat cerdas itu kan tidur yang hanya masalah menit, paling lama itu sejam. Itu yang tidur yang sehat itu qailullah itu. Tidur yang kita buat kita sehat, otak kita menyebabkan kita makin cerdas. Saya tidur sedikit tidur, sedikit tidur. Sudah subuh tidur, terus bangun lagi jam 10 tidur lagi nanti sampai zuhur. Setelah zuhur nanti tidak ada kerjaan saat tidur. Selasar nanti masih tikus. Lam yalzamhu nistaja tidak wajib akannya orang qadaun oleh qada illa kecuali ma sesuatu tayakona yang yakin ia orang annahu yang yakin ia orang annahu akan bahwa sungguhnya orang shalla ialah salat ia bin najasati dengan najis. Seseorang berwuduk di sumur, dia sudah berwuduk di sumur itu selama seminggu misalnya. Ternyata pas pagi, pas subuh, tadi misalnya pas zuhur, pas mau wuduk, nengok rupanya di dalam bak itu ada bangkai tikus. Bangkai tikus yang sampai menyebabkan airnya berubah. Tentu ya, kalau seandainya airnya lebih dari 2 kula, ada najis dan tidak ada berubah sifatnya, apa itu? Warna, bau dan rasa, maka air itu tetap air mutlak, tetap air mutlak. Nah, ini kasusnya berubah. Mungkin tikusnya banyak, mungkin mati berubah. Nah, jadi apakah orang tersebut wajib mengqadha salatnya selama 1 minggu? Itu pertanyaannya. Dia sudah berwuduk di bak itu selama seminggu. Duduk salat. Pas hari ke-7 baru ternyata nampak di dalam bak itu ada tikus. Apakah dia wajib mengqadha salatnya? Maka di sini dijawab orang tersebut tidak wajib mengqadha salat, kecuali jadi enggak wajib mengqadha sama sekali. Itu gimana? Wajib mengqadha salat yang dia yakin bangkai itu ada pada waktu itu. Ini kemarin tadi waktunya kapan? Waktu sholat zuhur. Dilihat tadi. Isya kemarin saya tengok, memang saya perhatikan bersih baknya. Subuh tadi memang enggak saya tengok tuh. Subuh tadi kena ngantuk tuh, celupkan aja wajah, tangan-tangan, enggak tahu memang ada bau bangkai. Nah, ketika dia yakin ketika sholat subuh itu baru ada bangkainya, maka yang dia wajib qadha adalah sholat subuhnya saja. Tidak wajib selama 1 minggu itu dia mengqadha sholatnya. Minha diantaranya contoh fathu fataha qafson, membuka seseorang akan sangkar. Untuk burung itu sangkar namanya kan? Sangkar. Kalau kandang itu ayam ya, kandang ayam itu. Ini sangkar. Seseorang membuka sangkar anto irin dari burung. Seseorang membuka sangkar burung maksudnya. Fil hali ketika itu dominahu niscaya mendanggung ia orang akannya burung. Ini kayaknya ada redaksi yang hilang ini. Mungkin kayaknya redaksinya summa seseorang membuka sangkar kemudian burung terbang. Fil halis ketika itu. Ada sangkar, ada burungnya.
dibuka kandang sangkar, langsung burungnya terbang ketika itu. Burung yang dalam sangkar itu dibuka apanya? Apa nama itu? Pintu. Nah, pintu juga namanya ya. Pintu, dibuka pintu, langsung terbang burung misalnya. Maka dominahu, maka orang tersebut wajib menanggung burung tersebut. Kenapa? Karena takdiru bi aqrabi zamani, karena burung itu terbang sebab peristiwa orang tersebut membuka sangkarnya. Wa in waqafa, dan jika berdiri ya burung dibuka nggak langsung keluar, diam aja dia lo, santai. Sok cuek. Sok cuek sebenarnya. Sumatoro, kemudian terbang ia burung, fala, maka tidak wajib menanggung. Ihalatan ala ikhtiyari ta'iri. Jadi kalau ada sangkar dibuka langsung terbang burungnya, maka yang buka sangkar tadi wajib menanggung. Nah, kalau bukan punya Ramadan misalnya sangkar ini, datang saya, mantap burung apa nih, dan burung hantu aja. Burung hantu. Oh ya, saya buka sangkarnya langsung terbang burung tuh misalnya, langsung terbang, maka saya wajib ganti burungnya. Tapi kalau saya buka dah langsung terbang, dah santai ya dulu, santai. Udah 2 menit misalnya saya buka terus, sudah menit baru burungnya terbang, maka saya tidak menanggung. Kenapa? Karena katanya burung itu terbang bukan karena saya. Kenapa? Karena memang burung itu pengen terbang. Nah, ini agak aneh nih, muskil ini. Jadi alasannya kenapa kok tidak wajib menanggung? Karena penyebab burung itu kabur bukan karena saya. Kenapa? Karena kalau saya penyebabnya, ketika saya buka kandangnya pasti burung langsung terbang. Ini enggak, saya buka burung santai aja. Jadi alasan tidak menanggung karena burung itu keluar karena burung yang pengen keluar. Nah, ini ikhtiyari ta'ir, itu memang keinginan burung. Ini muskil ya. Di Indonesia nggak bisa gini ya. Dibuka kan? Atau jangan ngasih burung misalnya apa, orang yang melihara binatang sekarang misalnya. Ayam udah nangkep. Burung lah, nggak apa lah burung misalnya, burung mahal misalnya, dibuka atau baru terbang kan ya. Ganti itu. Enggak ganti. Itu burungnya pengen terbang, enggak salah saya itu. Enggak bisa ya. Buktinya apa? Kan kamu buka. Iya, kalau pas saya buka dia enggak langsung terbang. Kaidahnya ada al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zaman. Indonesia sulit itu ya. Lebih cocok di pendapat yang kil ini. Wakila, dan pendapat kil dominahu, menanggung ia orang akannya burung. Ini yang pas ini. Kenapa? Li anna fathal qafsi, karena sungguhnya membuka sangkar, yu'inu ala tayrihi, ialah menolong ia membuka sangkar atas terbangnya burung. Ya meskipun keinginan burung sendiri, tapi kan kalau tidak dibantu dengan membuka sangkar bisa burung itu terbang. Kita ikut kill aja lah ya. Jangan sok-sok apa kalian. Itulah aku tidak pernah belajar kaidah fikih tanya. Tidak, dia salah doh, burung itu salah. Tersiksanya mungkin tidak dapat bininya, tidak ada bini disiapkan dah misalnya. Itu ya. Itu kalau punya orang lain, kalau punya kita ya tidak apa-apa, ikhlaskan aja lah. Karena kejadian sama saya sendiri ini, kejadian sama saya. Waktu saya kecil itu punya burung, bagus burungnya. Jadi ketika siang hari, kejadiannya siang sebelum saya mau ke Kuntu, mau pulang kampung ke Kuntu. Jadi tengok burung di sangkar itu kepanasan kayaknya, jadi dia gelisah terbang taruh sini kan. Waktu saya masih kecil, kasihan burungnya kepanasan. Cobalah buka sangkarnya aja. Saya buka sangkarnya, langsung terbang burungnya. Hah? Terbang? Kok tahu jalan keluar pikiran saya? Kok tahu jalan keluar? Saya tutup lagi. Saya bilang lah sama orang tua, terbang. Oh iyalah, tidak rezeki dah, berarti memang rezeki dia itu terbang. Untung bukan punya tetangga saya kan, punya keluarga sendiri. Nah itu saya salah tuh. Saya buka langsung terbang lah itu. Itu saya salah tuh. Boleh melihara burung? Ya, boleh ya. Karena para sahabat dulu ada yang melihara burung. Binatang tuh boleh asal ya dipelihari, dikasih makan, dikasih jodohnya. Kalau udah masanya masa nikah burung tuh kan, udah masa pubarnya, carikanlah dia pasangan lagi. Kasihan ya.
Binatang kan itu gunanya, makan, tidur, kawin. Itulah kerja binatang tuh. Tidak kalian kasih yang betina nanti. Bunyi-bunyi dia katanya, mantap burung saya nih sana, bunyi terus katanya. Kalau dia teriak tuh, bini, bini, saya andin bini. Kucing sama ya, boleh asal dipelihara, dikasih makan. Dosa. Jangan sampai karena kita nggak memberi makan binatang yang kita peliharai, kita bisa masuk ke neraka.